A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Ghafur Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Aziz ya Jabbar ya Rabbal alamin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali berjumpa di channel YouTube kesayangan kita, yaitu channel iDream TV, dalam program Hikmah Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, di mana insyaallah kita akan coba menggali bagaimana meningkatkan kualitas karakter, kemuliaan yang ada dalam diri kita untuk meraih kesempurnaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima apa yang kita baca salawat dan salam ini, lalu kemudian dilimpah curahkan kepada para Nabi dan para Rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok atau golongan orang-orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Yaumul Mahsyar. Kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini di dalam program Hikmah kali ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu meraih akhlak mulia. Jadi memang sahabat iDream yang dirahmati Allah, berbicara akhlak mulia ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai, bahkan Rasulullah SAW menjadi contoh utama di dalam akhlak mulia. Jadi Rasulullah SAW adalah contoh makhluk terbaik yang paling sempurna di dalam akhlak mulia. Makanya dalam sebuah hadis beliau mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus ke alam dunia untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Karena memang akhlak yang baik ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, manusia secara umum, dan kepada kita tentu sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat yang ke-77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard. Dan berbuat baiklah. Ini kan kalau berbicara ihsan ini kan bagian dari akhlak yang mulia. Jadi berbuat baiklah, berbuat ihsanlah, berakhlak mulialah kalian, begitu. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Bahkan kalau berbicara kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa syarat, bukan tanpa syarat maksudnya tidak pandang bulu. Allah itu memberikan kebaikan tidak hanya kepada orang yang beriman, bahkan kepada orang yang tidak beriman kepadanya sekalipun Allah berikan kebaikan. Makan orang-orang beriman, enggak cuma orang beriman, orang yang beriman pun Allah, bahkan binatang melata sekalipun makannya Allah kasih. Matahari yang Allah ciptakan menyinari semua kan, tidak hanya menyinari orang beriman saja, bahkan orang yang tidak beriman sekalipun tetap mendapatkan cahaya matahari. Itu kan kebaikan dari Allah. Maka seperti itulah kita mengedepankan akhlak mulia kepada siapapun tanpa kemudian memilah dan memilih atau kemudian melakukan diskriminasi di dalam melakukan kebaikan hanya kepada orang-orang tertentu saja misalnya. Kalau berbicara akhlak yang mulia,
perintahnya adalah kepada siapapun kita mengedepankan akhlak yang mulia. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Bahkan ditegaskan lagi, jangan kalian merusak. Ya, merusak ini kan bagian dari akhlak tercela ya. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada opsi lain bagi kita seorang mukmin kecuali kemudian kita menghiasi diri kita ini dengan akhlak yang mulia. Ya, kita memenuhi dada kita, ya, memenuhi seluruh anggota tubuh kita dengan konsep prinsip-prinsip kebaikan. Tangan ini hanya tahu kebaikan, mata ini hanya tahu kebaikan, telinga ini hanya mendengar kebaikan, ya. Kaki ini hanya melangkah ya, kepada kebaikan. Nah, itu bagian dari akhlak mulia. Nah, mudah-mudahan ya, kita bisa mencapai itu, ya, mencapai pribadi yang betul-betul berakhlak mulia sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kalau berbicara Rasulullah SAW, ya, bagaimana kebaikan akhlak beliau kepada manusia, kepada makhluk yang lainnya. Rasulullah itu baiknya nggak cuma kepada orang, ya, kepada jin juga beliau baik, ya. Kepada hewan beliau juga baik. Nah, jadi kepada siapapun Rasulullah SAW mengedepankan akhlak mulia. Nah, sampai Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul berada pada akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Maka memiliki akhlak yang mulia bagian dari sunnah Rasulullah SAW yang utama. Jadi kalau berbicara sunnah harusnya yang kita kedepankan dulu adalah akhlak mulia. Bagaimana Rasulullah SAW berakhlak, seperti itulah seharusnya kita berakhlak. Apa saja sifat-sifat mulia pada diri Rasulullah, itulah yang kemudian kita tanamkan dalam diri kita. Nah, kalau berbicara sifat kebaikan, nah tentu tidak tidak bisa instan. Ya, untuk mendawamkan kebaikan diperlukan riyadhah, latihan, kebiasaan, merutinkan, agar kemudian menjadi stabil di dalam diri kita. Ya, biasanya nggak pernah senyum sama orang, ya, sementara senyum itu kan bagian dari sedekah, bagian dari kebaikan. Ya, kalau dalam hadisnya kan begitu kan, senyummu kepada sahabatmu adalah sedekah. Biasanya cemburu, susah banget senyum. Nah, ini harus belajar, ya harus dirutinkan, didawamkan, dibiasakan, diriyadhahkan itu kan. Agar kemudian menjadi stabil. Nah, ketemu orang refleks nanti jadi senyum aja. Nah, jadi diperlukan hal seperti itu. Karena memang ya, namanya sifat itu ada sesuatu yang memang sudah melekat ya, di dalam jiwa kita. Dan karenanya kemudian ya, kalau berbicara akhlak, ya, berbicara sifat, berbicara karakter, ya, supaya kemudian kita bisa menanamkan kebaikan-kebaikan, ya, akhlak yang mulia di dalam diri kita, maka yang perlu kita perhatikan adalah ya, yang pertama bagaimana kemudian kita bergaul. Karena memang kalau berbicara karakter seseorang ya, biasanya tidak jauh dari pergaulannya. Kalau dia bergaul dengan mereka yang berakhlak buruk, ya, yang biasa melakukan perbuatan-perbuatan tercela, ya, mengedepankan akhlak buruk, begitu, buruk akhlaknya, buruk perangainya, maka demikian juga ya, orang yang bergaul dengan dia. Nah, itu adalah satu bagian dari sunatullah, ya, sunnahnya begitu. Ya, sunatullahnya begitu. Ya, kita kalau berteman dengan orang yang yang baik, maka akan jadi baik insya Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu juga banyak perintah yang menyebutkan hendaklah kita berjamaah. Ya, dan hendaklah kita menjadikan Allah, Rasul dan orang-orang beriman sebagai teman setia. Di ayat yang lain diperintahkan agar kita kemudian tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Nah, wali itu bisa dimaknai sebagai teman setia karena memang pengaruhnya besar. Ya. Di di dalam sebuah hadis ya Rasulullah SAW mengatakan, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad kan, al-mar'u ala dini khalilih. Ya, seseorang itu sangat tergantung ya, dengan agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Nah,
maka hendaklah setiap kalian memperhatikan siapa yang akan menjadi teman setia. Siapa yang menjadi teman akrab kita. Ya, karena memang ya, pengaruh lingkungan pergaulan ini sangat luar biasa besar. Jadi yang pertama, bagaimana agar kita bisa memiliki atau meraih akhlak mulia, yang perlu kita perhatikan adalah lingkungan pergaulan kita. Dengan siapa kita bergaul. Ini ya. Ketika kita sudah tahu, oh inilah orang yang layak saya pergauli karena akhlaknya mulia. Dari mana kita menilai akhlak yang mulia? Karena memang apa yang dilakukannya, tindak tanduknya, tingkah lakunya tidak jauh dari sunnah Rasulullah. Ya, cara berbicaranya adalah bagaimana Rasulullah SAW berbicara, dalam artian Rasulullah itu kalau berbicara dengan siapapun beliau mengedepankan kata-kata yang baik. Makanya ya, salah satu hal yang paling mendalam ya dari orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam banyak riwayat, orang-orang ini merasa mereka lah orang yang dipentingkan oleh Rasulullah. Jadi semuanya merasa dirinya diutamakan oleh Rasulullah. Ya, dan itu banyak ya, ada salah satunya kalau Gus Baha itu selalu cerita ya bagaimana mulianya akhlak guru beliau. Kiai Maimun Zubair ya. Kiai Maimun Zubair itu ya di mata murid-muridnya mereka merasa punya hubungan spesial. Karena memang cara beliau bersikap kepada murid-muridnya atau kepada siapapun ya sebagaimana sifatnya, ya, bagaimana cara Rasulullah SAW memuliakan orang lain sehingga orang merasa oh saya diperhatikan oleh beliau. Nah, ini ya bagian dari keutamaan akhlak dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu kemudian ya, ketika kita memilih teman, memilih tempat bergaul, pilihlah orang-orang yang betul-betul ya, mengedepankan akhlak mulia di dalam segala sesuatu. Ya. Ya. Baik ketika di tengah halayak ramai, atau juga mungkin ketika di dalam kondisi sepi, sunyi. Kadang-kadang orang baik lagi di depan orang, begitu kan, tetapi ketika dia sendiri ya, muncul ya, kejelekannya. Maka kalau menguji baik gak baik teman kita, ajak aja nginep kita dengan dia aja gitu kan. Nah itu baru ketahuan 3 hari tuh. Nanti kita akan tahu ini baik apa enggak. Kalau orang yang memang biasa baik, ketika dia jauh dari keramaian, mungkin hanya berdua dengan kita, tetap saja dia kedepankan kebaikan. Ngomongnya tetap baik begitu kan. Apalagi perbuatan juga baik, nggak menyimpang, nggak nyeleneh gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang kalau di depan orang begitu kan, yang dikedepankannya ya kemuliaan-kemuliaan ya, agama, tapi ketika dia sendiri, ketika dia di kelompok yang lebih kecil begitu ya, maka kemudian muncullah ya kadang-kadang begitu kan sifat aslinya gitu ya, suka kepada keburukan apa semuanya, cara ngomongnya udah beda gitu kan. Itu bagian dari kita mengetahui baik gak baiknya teman kita. Makanya kemudian ya kalau berbicara ingin punya teman yang karib, teman yang dekat, kan disebutnya di sini almaru ala dini khalilih. Ya, khalil ini istimewa ya, teman baik, teman akrab. Kalau mau mencari khalil, teman akrab, ya, kalau Nabi Ibrahim khalilnya adalah Allah, ya, Ibrahim khalilullah ya. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya dia jadi khalilullah gitu. Nah, kita carilah orang-orang yang kira-kira akhlaknya adalah akhlak mereka yang berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah. Maka dengan dialah ya kita berteman setia, berteman akrab. Best friend lah ya, kalau bahasa Inggrisnya BFF ya. Best friend forever. Kalau sekarang orang punya bestie gitu ya. Jadi jadikanlah orang yang berakhlak mulia ini sebagai bestie kita. Di dalam hadis yang lain ya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Nah, janganlah kalian bersahabat ini berarti berteman dekat ya. Kalau mau nyari teman dekat, menjadi bestie begitu ya.
Kata Rasulullah SAW, jangan cari kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'kul ta'amak illa taqiyun. Ya. Dan janganlah kalian menikmati, janganlah orang lain ikut menikmati makanan kalian selain orang-orang yang bertakwa. Jadi sampai sedemikian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita umatnya bagaimana cara agar kemudian kita bisa memiliki akhlak yang mulia. Ya, yaitu dengan cara memperhatikan betul-betul siapa teman yang betul-betul menjadi teman terbaik kita. Ini bukan berarti kemudian kita jadi diskriminatif. Oh enggak ya. Ini kan bicaranya bestie. Ya, kalau di luar bestie ya tetap saja pergaulannya ya baik juga begitu kan. Ya, kita tetap mengedepankan menghormati, ya, mengedepankan toleransi kan begitu. Tapi kalau berbicara best friend, berbicara bestie, yang kita cari orang-orang yang betul-betul kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala baik, ada pada level istimewa. Nah, ya, karena memang itu tadi ya pengaruhnya begitu besar. Bahkan dulu ya orang-orang Bani Israel ini kan dari zaman Nabi Allah Ya'qub alaihissalam mereka dibina ya, dengan tauhid yang mantap. Bayangkan ya, Bani Israel ini lahir dari seorang nabi yang disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Allah Ibrahim. Kemudian mereka dari Nabi Ibrahim lahir Nabi Allah Ismail dan Nabi Ishak. Nah, ya. Nanti Nabi Ismail nanti terus ujungnya kepada Nabi Muhammad. Nah, dari Nabi Ishak ini lahir Nabi Allah Ya'qub. Nabi Ya'qub juga orang yang mengedepankan yang memiliki tauhid yang kuat. Bahkan Nabi Allah Ya'qub alaihissalam ketika beliau akan meninggal, ya, yang beliau tanyakan kepada anak-anaknya Bani Israel ini, madza ta'buduna min ba'di. Kalau aku meninggal, apa yang akan kalian sembah? Tauhidnya mantap, ajaran tauhidnya. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ya'qub, bahkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, kalau kita lihat ya bagaimana kuatnya tauhid Nabi Allah Yusuf alaihissalam, luar biasa itu. Di dalam surah Yusuf kita lihat bagaimana kekuatan beliau ya, mempertahankan iman ya, sampai rela dipenjara ya, daripada kemudian harus mengikuti hal-hal yang bertentangan dengan keyakinannya, imannya begitu kan. Nah, dari Nabi Allah Yusuf lah, dari 4 orang nabi ini ya, Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim, 4 orang nabi ya. Tauhid mereka itu kuat. Tetapi kenapa kemudian di dalam sejarah ya ketika Nabi Allah Musa alaihissalam diutus, mereka ada yang menyembah sapi, menjadi penyembah sapi. Makanya dari surat Al-Baqarah ya. Dalam surat Al-Baqarah juga ada kisah bagaimana Bani Israel ya itu menyembah anak sapi ya, patung anak sapi. Dan ternyata ya keputusan Bani Israel ya menyembah anak sapi itu karena ternyata di dalam sejarahnya kalau kita perhatikan itu lantaran karena mereka lama berinteraksi dengan masyarakat penyembah anak sapi. Jadi ketika ketika Nabi Allah Musa alaihissalam membawa mereka hijrah ya, kemudian sempat mampir di satu kelompok ya, di kelompok itu ternyata mereka penyembah anak sapi. Dan mereka berinteraksi, diperhatiin gimana. Lama-lama ya, lamanya interaksi dengan mereka itu membuat mereka kemudian secara tidak sadar ya, dan bahkan pada akhirnya mereka menyadari mereka menjadi cinta kepada perbuatan itu. Ini sebagaimana yang disebut di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-39 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya ya, dan telah diserapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi. Tadinya cuma memperhatiin, lalu kemudian mereka bergaul ya dengan para penyembah anak sapi ini, lalu kemudian mereka mencintai perbuatan itu dan minta ya, kepada Nabi Musa kalau salah ya, sesembahan lain ya, seperti orang penyembah sapi itu, bayangkan. Dan ini membuat Nabi Allah Musa alaihissalam murka, semurka-murkanya, bahkan
untuk membersihkan dosa kemusyrikan mereka, ya mereka harus faktulu anfusakum, ya, bunuhlah diri kalian, sampai harus mereka bunuh diri. Lebih baik bunuh diri kalian daripada kalian jadi penyembah anak sapi. Ya. Sampai sedemikian. Ya. Jadi ini kemudian menjadi pelajaran bagi kita, ya, bagaimana ya kita ingin menjadikan akhlak mulia ini sebagai bagian dari kita. Yang pertama itu tadi ya, bagaimana kita memilih teman, dan yang kedua adalah bagaimana kita kemudian mendawamkan, membiasakan akhlak-akhlak mulia ini bagian dari refleksnya kita. Ya, bagian dari ciri sikap kita. Jadi kalau ada apa-apa yang kita kedepankan akhlak mulia, biasakan. Ya, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan di dalam tidur itu sendiri kita kedepankan akhlak mulia sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu kan kalau berbicara kesehariannya itu hadis-hadisnya jelas sekali, banyak yang meriwayatkan tindak tanduk tingkah laku Rasulullah SAW mulai dari tidur. Ya, kemudian bangun tidur, ya, bagaimana beliau dengan keluarganya, bagaimana beliau dengan anak-anaknya, dengan istrinya, bagaimana dengan umatnya, bagaimana dengan sahabatnya, bagaimana dengan musuhnya, bagaimana dalam kesendiriannya, bagaimana dalam jamaah, itu kan banyak hadis yang meriwayatkan demikian. Maka ikuti itu, biasakan itu. Ketika kita makan, makanlah dengan cara makannya Rasulullah SAW. Ketika kita berhadapan dengan orang, ya, maka berkomunikasilah, berinteraksilah seperti mana Rasulullah SAW berinteraksi dan bergaul dengan orang lain. Nah, ya. Bahkan Rasulullah SAW itu kalau berbicara akhlak mulianya dengan anak kecil sekalipun, nampak kemuliaan akhlaknya. Nah, dulu ada anak ya, yang namanya Umair. Rasulullah SAW akrab dengan Umair ini. Ini kalau nggak salah adiknya apa saudaranya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kan asisten asprinya Rasulullah SAW. Dia punya adik atau punya keponakan itu namanya Umair. Ya. Rasulullah senang nanya, nyapa, gitu kan. Ketika tahu burung, dia memelihara burung, Rasulullah selalu bertanya tentang burung dia. Ya. Dia senang mainin burung, ya, dikasih nama burung itu Nugair. Ya. Satu ketika burungnya itu mati, ya, dia nangis. Ya. Ditanya sama Rasulullah, kenapa Umar nangis? Nugair yang meninggal. Rasulullah kemudian datang, dihiburnya Umar ini. Jadi sampai sedemikian. Dan ini harus kita biasakan. Mungkin ada di antara kita yang alergi dengan anak-anak gitu ya. Kalau ingin berakhlak mulia, coba mulai bersikap sebagaimana Rasulullah SAW bersikap kepada anak-anak. Mulai akrabkan diri dengan anak-anak, jangan alergi dengan anak-anak. Kan ada tuh ya masjid-masjid yang melarang anak-anak. Saya pernah ketemu masjid yang melarang anak-anak bercanda ya. Padahal kan fitrahnya anak-anak ini bercanda gitu. Jadi semuanya diem. Kalau ada anak yang bersuara itu langsung ya, merebotnya, ya, pengurusnya gitu kan langsung melotot, negor. Ya Allah. Ya. Fitrahnya anak-anak ini begitu. Ya. Sehingga kemudian ini menjadi ketidaknyamanan juga bagi anak-anak. Ya. Jadi jadilah, karena anak-anak ini ya, kalau berbicara murninya jiwa mereka, ya, pure-nya ya, kebersihan jiwa mereka ya luar biasa. Maka kemudian jangan cemari kemurnian jiwa mereka dengan akhlak yang buruk dari kita. Ya, jangan bentak anak-anak kita gitu kan. Jangan hardik anak-anak kita dengan alasan yang sebetulnya bisa kita tolerir. Ya. Teguhlah dengan cara yang baik gitu ya. Jangan biarkan anak-anak kita merasa sepi sendiri karena kita orang tua tidak pernah menyapa, ya, atau kita mungkin punya ponakan, ya, jangan sampai mereka memandang kita sebagai om atau tante, ya, atau paman atau bibi yang kemudian killer, gitu ya. Judas, julid, gitu ya, jutek, apalah istilah.
Nah, jangan sampai itu terjadi. Tapi biasakanlah untuk kemudian berhadapan dengan anak-anak kita ini ya, dengan sikap ya, yang ramah, lemah lembut. Kepada siapapun kita kedepankan keramah tamahan karena ini bagian dari upaya kita yang menghadirkan akhlak mulia. Nah, jadi dengan dua hal itu ya, kita coba ya meraih akhlak mulia dan menjadi hiasan dalam diri kita. Yang pertama kita pilih teman kita, siapa dia, siapa mereka. Yang kedua adalah bagaimana kita membiasakan, ya, merutinkan, melazimkan ya, kebaikan-kebaikan itu menjadi sikap kita. Nah, dipraktekkan ya bahasanya begitu. Dan tentu untuk bisa mempraktekkan dan untuk bisa memilah dan memilih teman ya kita harus tahu ya, yang disebut akhlak mulia itu apa aja ya. Sunnah Rasulullahnya ya, belajar ya pada dasarnya. Kemudian pondasi dari kedua hal ini ya, adalah ilmu adalah ilmu atau pengetahuan tentang akhlak mulia. Maka ya, sebelum kita bisa mencari teman ya, memilah dan memilih teman, sebelum kita kemudian bisa mendawamkan akhlak mulia, kita tahu dulu yang disebut dengan akhlak mulia itu apa. Nah, maka hadirlah ya, rutin-rutinlah, datanglah ke majelis-majelis yang di dalamnya ada kajian-kajian yang membahas tentang bagaimana akhlak mulia ya. Atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada diri kita sesuai dengan firman-Nya. Kan Al-Qur'an ini kan berbicara akhlak ya. Al-Qur'an ini berbicara akhlak. Dalam Al-Qur'an itu lengkap ya, bagaimana tuntunan seorang muslim di dalam berakhlak ya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada teman sebaya, akhlak kepada pasangan, akhlak kepada anak-anak, akhlak kepada orang kafir, itu ada dibahas di dalam Al-Qur'an semuanya. Ya, tinggal kita perdalam, kita kaji, lalu kemudian barulah ya, untuk menguatkan itu kita cari teman yang sefrekuensi ya, di dalam akhlak mulia tadi. Kemudian kita coba mendawamkan, merutinkan sedikit demi sedikit. Dapat nih teorinya, oh kata Quran kalau dengan istri ini harus kita lakukan. Nah, cobalah kemudian kita praktekkan sedikit demi sedikit ya, berubah. Gak apa-apa diledek sama istri, tumben begini sikapnya, biarin aja ya. Karena kita punya niatan ingin menjadi orang yang berakhlak mulia. Nah, kenapa ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ini menjadi penting bagi kita karena memang akhlak mulia ini adalah satu hal yang akan mendatangkan kebaikan yang besar kepada kita. Jadi kadang-kadang kita kalau berbicara surga dan neraka, yang umumnya bayangan kita itu surga itu untuk orang-orang yang sholatnya rajin, ya, puasanya full begitu ya, kemudian sudah zakatnya juga dia bayar, lalu kemudian sudah berhaji. Ya. Rata-rata kita membayangkan prakteknya ibadah itu ya. Nah, itulah penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Memang iya, tetapi sebetulnya di luar itu dan juga menjadi hal yang utama adalah bahwa akhlak mulia, sikap kita, tingkah laku kita ini juga menjadi menjadi aset besar untuk menambah berat timbangan pahala kita. Bahkan bisa jadi kalaupun pahala haji, sholat, zakat, puasa kita full berat, kalau kemudian kita tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia ya, kepada sesama, ini justru yang akan menjadi penyebab kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ingat ya sahabat itu dengan hadis tentang muflis ya, di mana ada sekelompok sahabat ya ditanya oleh Rasulullah, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut? Ya, Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Sahabat kemudian menjawab, oh yang bangkrut itu orang yang tidak punya dinar, tidak punya harta gitu kan. Ataupun kalau dia dagang ya, uangnya habis, tapi ya modal habis, untung nggak ada, itu bangkrut kan. Kata Rasulullah, ya bukan itu saja yang namanya bangkrut ya. Yang disebut dengan bangkrut itu adalah mereka yang datang nanti satu hari ya, datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala salat, pahala zakat, pahala haji, pahala puasa gitu kan. Banyak, berarti kan benar ibadahnya ini gitu ya, sampai dia bisa bawa pahala begitu kan. Tetapi kemudian
Datanglah si fulan kepada dia lalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka pernah disakiti. Kalau berbicara disakiti, menyakiti, ini bicaranya akhlak yang buruk kan. Artinya dia walaupun ibadahnya banyak ternyata berakhlaknya buruk kepada sesama. Dan itu yang menyebabkan orang-orang yang pernah merasakan keburukan akhlaknya datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian meminta pertanggungjawaban. Apa yang terjadi? Pahala zakat, sholat, haji dan puasa yang begitu banyak habis diberikan kepada orang-orang yang menjadi korban keburukan akhlak dia. Berarti kalau begitu apa? Akhlak yang mulia ini ya, justru menjaga timbang menjadi penyebab semakin beratnya atau bahkan mungkin menjadi sebab utama beratnya timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sebuah hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya. Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin. Tidak ada satupun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin ya di yaumul mahsyar nanti kata Rasulullah SAW ya, selain dari akhlak yang baik. Wa inna Allah la yabghadul fahisal badhi'a. Karena Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang berkata keji dan kotor. Ini kan bicara akhlak buruk ya. Jadi Allah membenci akhlak yang buruk, maka mereka yang memiliki akhlak yang baik timbangannya di yaumul mahsyar akan berat. Jadi ternyata sikap kita yang baik, akhlak kita yang baik itu mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Senyumnya kita kepada sahabat kita, kepada siapapun itu akan menjadi pahala. Ya. Cara kita berbicara kepada orang lain dengan prinsip kebaikan, sopan santun, keramah tamahan itu akan menjadi pahala. Ya. Dan itu akan memberatkan. Karena kan setiap hari kita ngomong kan. Ya. Setiap hari kita berbicara dengan istri, berbicara dengan anak, berbicara dengan suami, berbicara dengan orang tua, berbicara dengan teman. Dari cara kita bicara, kalau benar cara kita bicara, ya, artinya kita mengedepankan akhlak mulia di dalam bicara, berapa pahala yang kita dapatkan? Orang setiap hari kita ngomong, berhadapan dengan teman, berhadapan dengan bawahan, berhadapan dengan atasan, berhadapan dengan orang biasa, berhadapan dengan pedagang, semua kita komunikasi. Kalaulah cara kita berkomunikasi mengedepankan prinsip akhlak mulia, maka komunikasi kita itu, bicara kita itu mendatangkan pahala. Itu baru dari cara bicara, belum dari cara kita bersikap. Ya, senyumkah, cemberutkah itu kan. Kalau sikap kita yang kita kedepankan akhlak mulia ya, maka ini menjadi kebaikan bagi kita tanpa kita sadari. Rekening pahala kita nambah. Ya. Tahu-tahu di akhirat kita kaget tadi, ya Allah ternyata besar ya timbangan kebaikan saya. Dari mana itu ternyata? Dari akhlak mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis ini, wa innallaha la yabghadul fahisal badhi'a. Karena Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang berakhlak tercela. Dalam hadis yang lain dikatakan juga ya, ini diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmizi ya, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, ma min syai'in yudha'u fil mizan athqala min husnil khuluq. Ya, tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan di dalam timbangan nanti di yaumul mahsyar ya yudha'u fil mizan ya, diletakkan di timbangan nanti min husnil khuluq, selain daripada akhlak mulia. Jadi enggak ada yang lebih memberatkan ya, kebaikan seseorang nanti di hadapan Allah selain daripada akhlak mulia. Jadi akhlak mulia ini betul-betul akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Nah, jadi ini satu penekanan kepada kita, kenapa kemudian kita harus bisa meraih akhlak mulia ya, dalam kehidupan kita menjadi orang yang diakui sebagai orang yang berakhlak mulia. Karena akhlak mulia ini pada akhirnya menjadi aset terbesar bagi kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hidup kita ini dalam rangka mencari pahala dari Allah? Agar kemudian kita di akhirat menjadi orang yang berbahagia. Maka kalau itu yang kita sadari ya, mulailah dari sekarang mendawamkan, membiasakan, menanamkan akhlak yang mulia di dalam diri kita. Nah, tentu yang paling mendasar ya untuk
memotivasi kita, ya. Memotivasi kita untuk meraih akhlak mulia ini ada dua hal. Yang pertama adalah motivasi untuk mengekang hawa nafsu kita, karena akhlak-akhlak yang buruk itu ya pangkalnya adalah ketidakmampuan kita mengekang hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini, ya sahabat Idrim sebagaimana dikatakan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf, ya, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Karena kecenderungan jiwa itu, kata Nabi Allah Yusuf alaihissalam, selalu kepada keburukan. Nah itu yang harus dikekang. Nah, kalau kita mampu mengekang jiwa kita dari keburukan, dari akhlak yang tercela, maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menegaskan dalam surah An-Naziat ayat yang ke-40 hingga ayat yang ke-41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang sanggup mampu menjadi pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan sejalan dengan itu dia mampu menguasai, menahan dirinya dari keinginan hawa nafsu yang buruk tadi, ya. Maunya tuh kalau ketemu orang julid, ya jutek begitu, ya. Kan bicara maunya tuh dia tuh, ya musuh kita tuh. Maunya kan begitu, ya. Tetapi kemudian kita mampu mengekang itu, tetap kita kedepankan senyum, kita tetap kedepankan sapa dan salam, ya, walaupun kita tahu nih orang kurang ajar misalnya. Kalau itu mampu kita lakukan, apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat tinggal mereka nanti. Nah, bukankah kita ingin masuk ke dalam surganya Allah? Maka tentu ini harus menjadi motivasi bagi kita untuk meraih, ya, kemuliaan akhlak di dalam kehidupan kita. Dan insya Allah, ya, kalau motivasi itu ada, lalu kemudian usaha itu juga ada, ya yakinlah, ya, akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Ankabut, ya, surah yang ke-29 ayat yang ke-69, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ya. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, ya, betul-betul sungguh-sungguh, ya Allah saya pengen punya akhlak mulia supaya engkau ridha kepada kami, ya. Kalau sungguh-sungguh itu kita lakukan, ya, dengan mengedepankan motivasi dan sebagainya tadi, lanahdiyannahum subulana, yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi azam itu penting, ya. Tekad itu penting, ya. Bertekadlah di dalam hati, ya Allah saya mau berubah, saya menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang berakhlak mulia, maka insya Allah, ya, plus tadi, ya, dengan latihan-latihan belajar, oh ini Rasulullah begini-begini, oh kata Quran begini-begini, dicoba diterapkan, insya Allah pasti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala lanahdiyannahum subulan, pasti akan kami tunjukkan mereka ke jalan kami, pasti akan ketemu, akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya kan bahagia itu, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Allah benar-benar bersama dengan orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang mendebarkan akhlak yang mulia. Demikian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin ini pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.